Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat semua? Sehat, Pak. Dengar, Pak. Dengar. Oke. Nah, jadi untuk hari ini praktikumnya memang Bapak bedakan dengan yang praktikum sebelumnya. Untuk praktikum sebelumnya mungkin kalian ada KIE plus administrasi. Nah, untuk hari ini nanti kita bahas langsung. Jadi nggak ada KIE-nya. Jadi kita selang-seling. Minggu depannya KIE plus administrasi. Minggu depannya lagi pembahasan jurnal 1-2. Nah, jadi seperti itu selang-seling. Selama kita kalau praktikumnya memang online. Tapi kalau kita praktikumnya bisa tatap muka, ya kita langsung full. Jadi nanti per kloter. Oke. Hari ini apakah ada kesulitan untuk resepnya? Resep ketiga, Pak. Ada Pak yang suspensi. Suspensi. Oke, kita bahas ya. Sudah bisa melihat? Sudah. Tipe 3. Nah, tipe 1 dulu ya. Tipe ini ya, berarti ya. Kita bahas. Oke, lanjut langsung aja. Nah, yuk standby ya. Sambil Bapak kasih responsi, jadi yang hadir, misal Bapak tanya, silahkan dijawab. Yuk, yang pertama ini ada Musera. Nah, pertanyaan yang pertama untuk Beta. Beta ada? Ada, Pak. Nah, Musera isinya apa, Nok? Bentar. Musera. Yuk, siap-siapkan semua. Nanti kita langsung kita bahas. Ayo, berarti siap no ibu kuning. Indah, persiapan. Indah ada? Halo, Pak. Nah, tadi Musera isinya apa itu untuk Beta. Untuk kamu, dosis Musera sekali minumnya ini berapa miligram? Miligram loh ya pertanyaannya, bukan mililiter. Dosis Musera. Ya, sekali minumnya itu kan di situ sudah ada toh. Musera, sirup 1 flash. Nah, ya toh. Nah, STDD 1 CTH. Nah, seperti gue minumnya berapa kali sehari, sekali minum berapa. Nah, silahkan cari sekali minum itu dosisnya berapa miligram. Maaf, Pak, sinyal saya jelek. Beta, bagaimana? Ya. Sudah ketemu? Sudah ketemu? Sudah. Apa namanya? Ambroxol. Ambroxol. Berapa? Sebutkan. Ambroxol berapa itu? Berapa? Kau tinggal baca toh? Tadi milih kan, Pak? Hah? Tadi milih. Mili? Nah, miligram.
5 mili atau 30 mili? Beta dulu. Ambroxol isinya Musera betul ambroxol. Ambroxolnya berapa? Ambroxol 15 mg. Per kan ada toh. Misal paracetamol 250 mg per 5 mili. Nah, kan ada kayak gitu. Mosok ambroxol 15 mg toh. Tiap 1 mili. Tiap 1 mili. Tiap 1 mili kan karek moco itu. Nek yang namanya sediaan sirup itu kan dosisnya titik-titik miligram per titik-titik mili toh mesti. Iya apa enggak? Halo. Indah. Hei, Pak. Apa jawabannya? Berapa? 15 mili. 5 mili. 15 mili. 5 mili, Pak. 5 mili. 15. Nah, ini kan ketok toh. Kelihatan enggak? 15 mili. Nah, ini tulisannya apa? 15 mg per 5 Mili. mili. Nah, CTH itu berarti berapa mili? CTH 5 mili, Pak. 5? Mili. Nah, 5 mili. Ini untuk CTH. Berarti dosis sekali minum adalah 15 miligram. Sehari berapa? 15 mg. Kali 70 kali minum. kali 3. Kali 3, 45 mg. Jadi ketika ketemu sediaan sirup itu mesti ada ini. Berapa mili? Nah, Bapak tadi kan ngomong titik-titik miligram per titik-titik mili. Biasanya per 5 mili biasanya. Kenapa? Takarannya per sendok teh. Nah, misal paracetamol sama. Paracetamol itu kalau nggak salah Sanmol itu 120 mg per 5 mili. Nah, jadi ini Bapak nak tanya sekali minumnya berapa? Ya lihat, ini sendok apa? Sendok teh, Pak. 5 mili. Nah, sudah tinggal berarti nek 15 mg per 5 mili. Nah, ya wes, kan diminum 5 mili. Nah, berarti dosisnya sekali adalah 15 miligram. Paham? Ada yang masih bingung untuk Musera? Perlu dihabiskan enggak? Perlu, Pak. Kenapa perlu dihabiskan? Ayo, kenapa perlu dihabiskan? Karena ambroxol golongan obat keras. Yang perlu dihabiskan itu obat apa, yo? Antibiotik yang dihabiskan. Nah, hati-hati meh kerja lo yo, meh lulus lo. Nanti nek soalnya apa? Sepele memang kan ini, tapi ini adalah yang paling sering kita interaksi kepada pasien. Dalam arti nanti nek pasien, Mbak, ini perlu dihabiskan enggak, Mbak? Nah, kita harus tahu kalau yang perlu dihabiskan itu adalah antibiotik. Musera termasuk antibiotik? Tidak. Tidak. Oke, paham ya? Jadi Musera deal ya. CTH itu 5 mili. Nek sendok makan berapa mili? Hah? 15 mili kayak. 15 mili. Nek sendok bubur 10. 8 mili. Oke, kita bahas yang langsung ke jurnal 1. Jurnal 1 di sini ada yang kesulitan? Bapak tulis dulu di sini ya.
biar enak. CTM. Terus apa? CTM 4. Terus Ambroxol Ambroxol berapa? 6. 6 tab. Terus PCT 4 tablet. nggak ada DTD ya? Nggak ada. Tidak. Berapa? Suruh buat berapa? 10. 10. Ininya 20. Oke. Ditebus 10 ya. Berarti caranya CTM. D satu kalinya berapa? 5 mili. Dari mana? Dosis Pak udah itu. Benar. Nah, untuk jurnal pertama, kelengkapan resep, ada pertanyaan? Tidak, resep lengkap apa? Oke. Untuk keterangan resep, Tidak. ada yang tanyakan? Enggak ya? Monografi, apalagi daftar obat, aman ya? Aman. Nah, berarti kita langsung ke perhitungan dosis. Dosis. Nah, nanti daripada bingung, Bapak urutkan. Nah, berarti kita membuat CTM dulu, D1 kalinya dulu. CTM tadi memiliki DM ya. Nah, D1 kalinya dulu. D1 kalinya berarti caranya, kalau nggak ada DTD-nya, Sesuai resep. nah, berapa, Cuk? 4 tab 4 tab. dikali Mm-mm. kali 4 Terus? sama dengan 16 per 10 sama dengan 1,6 miligram. 1,6 miligram. Itu dibagi Pak, soalnya kan nggak ada DTD. Nah, ya, dibagi 10 kan. Terus D1 harinya. Berarti 1,6 dikali 2 sama dengan 3,2 tab. tab Mili. Mili. Nah. DM 1 kalinya ada? Satu hari DM 1 harinya ada. berapa? 10 per 20 kali 4 miligram. 4 miligram atau 40? 40 ya Pak, 40. Oh. Coret sama dengan 20 miligram. 20 miligram. Miligram. Perbandingan D 1 hari per DM 1 hari sama dengan 3,2. Siapkan kalkulator. Dibagi 20 miligram kali 100 sama dengan 16%. 16 pas. Ya, 16%. Kurang dari 100%. 100%. 100%. Artinya Obat kesimpulan Itu overdosis. tidak OD. OD. Terus boleh Boleh dibuat dengan pandangan mata karena kurang dari Dibuat
Oh, boleh dibuat. Kesimpulan dari 100% itu ada 2. 3 OD. R garis miring. Boleh dibuat bawahnya lagi R. Nah, kalau Dapat ini dibuat menurut pandangan mata. nah, kurang dari 80% boleh dibuat Sesuai. menurut dibagi bukan dibuat. Dibagi menurut Pandangan. pandangan. Ah, Oke, deal ya CTM ya. Bapak mau tanya, Ya, yang D1 kali itu nggak dibagi 20? Kan di resep 20. nah, yuk ada yang bisa. Kenapa Pak gak dibagi 20? Di resep kan 20. kan Pada- tadi disuruh Mm. Apa? kan tadi disuruh buat Kan- 10. Nah, Dibagi betul. Tengahnya. Dibagi numeronya. Nah, kalau numeronya memang 10, ya numero di resep 20. Tetapi yang diambil adalah numero yang 10. 10. Makanya harus dibagi 10. Tuh. Paham? Paham. Ada yang tanyakan lagi? Enggak. Ya. Lanjut ya. Lanjut ya. Ya. Terus apa? Ambrok Sol. Broksol. di 1 kalinya 6 tab. Kali kali 30 mili. piro? 30. 30 mili dibagi 10. sama dengan 180. 18. 18, Pak. Miligram. di 1 hari 18 dikali 2 36 miligram. DP atau DM atau DL? DP. DP. DP-nya berapa? Setengah 30. DP 1 kalinya berapa? Setengah kali ke Nah, setengah tab kali 30 sama dengan 15 mi. DP 1 harinya 15. Sama dengan 45. 45 miligram. Bandingan D1 kali per DP 1 kali sama dengan 18 miligram per 15 kali 100 kali 100 sama dengan 100 kurang dari 200. D 1 hari per DP 1 hari 36 40 sama dengan 80%. kurang dari 200. nah, R tidak Tidak OD R boleh. dibuat. Buat Nah, yang terakhir apa? PCT. 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 D 1 kalinya 4 tab 4 tab. Terus sama Kali? dengan kali dulu toh. oh kok gini, Hah? Pak? Aku kok gini Piye? 4 tab sama dengan 2000 dibagi 10. Lah iya padha karo dak 4 tab kali 1 tabnya berapa kan 500 toh. 4 kali 500 dah 2000 dibagi 10 berapa? 4 per 10 kali 500 Nah, ya padha ae toh. 200 miligram. miligram. Nah, jadi rasa bingung. Caranya apapun boleh. Podo. Lanjut. Ya, D1 hari harinya. 1 hari. Nah, 2 dikali D1 harinya 2 dikali 200
sama dengan dengan 400 miligram. terus DM apa DL apa DP? DL. 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 DL-nya 1 kali apa 1 hari? 1 kali 1 hari. 1 kalinya berapa? 10 dikali 500. 500 sama dengan 250 miligram. DL 1 Hari. berapa? 10 per 20 dikali 2000 sama dengan 1000 miligram. Per bandingan. Nanti diperbaiki sendiri tulisannya. Sambil dikoreksi sendiri. DL 1 kali. Berapa tadi? 200 dibagi 205 20 dikali 100 berapa? sama dengan 80%. Oke. D 1 hari per DL 1 hari sama dengan 400 per 400 1000 dikali 100%. berapa? 40%. R boleh dibuat R tidak. OD. Oke. Deal ya. Untuk resep pertama nggak ada resep yang R kedua nggak ada kesulitan ya. Paham? Paham. Penimbangan bahan masih jurnal 1 ada kesulitan? Tidak ya. Tidak. Prosedur siapa dulu yang masuk? PCT, Terus? CTM, Terus? Ambroxol. Oke. Jangan lupa etiket. Nomor etiketnya berapa ini? 2. 2. Wah, oke. Jadi nomor etiket itu sesuaikan dengan R-nya. Oke, lanjut. Berarti ke yang resep terakhir. R yang ketiga. R yang ketiga, untuk harganya tadi berapa ya? Dealnya. Harganya tadi berapa satu resepnya itu? Udah ketemu belum? Belum tahu, Pak. Belum tahu. Oh, lah harus ngitung. Iya, belum dihitung, Pak. Oh, sesuknya yang grade itu aku. Belum. Goro-goro apa? PGS mesti. Ya yang resep ketiga itu, Pak, bingung nih. Modul. Dulu tuh kayaknya Bapak sudah ngerangkum ke modul kefarmasian SMK. Nah. Gak ada sama sekali yang tahu ini cara ngitungnya PGS. Enggak. Kayak terlalu manja gitu. Adik-adikmu ae nek gak iso ngitung ae langsung do browsing. PGS. Nah. Nama lainnya apa? Povis. Gumosus. Oke. Nah. N. Nah. Balik ke sini lagi ya. Kita membahas ke jurnal atau R yang ketiga. Kelengkapan resep, ada pertanyaan? Tidak. Keterangan ada pertanyaan? Itu dikasih usul, Pak. Yang Betul. PGS. Usul apa? Usul PGS yang hasilnya keras 2% dan yang tidak keras 1%. Dan air PGS 7 kalinya. Nah, itu secara teoritis. Jadi usulnya jangan 2, tapi langsung 1. Kenapa? Kita tahu yang kita buat itu khasiatnya keras atau tidak keras? Tidak keras.
mudengnya tidak keras ini dari mana? Enggak ada obat kerasnya. Paracetamol. Nah, betul. Paracetamol itu bukan obat keras, Pak. Obat bebas. Nah, makanya kita usulnya nanti, lah Pak, nah itu misalkan diganti chloramphenicol, Pak. Yo, keras masuknya. Nah, jadi ini nanti ada usulnya yang ditulis paracetamol atau acetaminophen, DL-nya piro tulis di sini. Oh, keterangan ya ini ya. Nah, keterangan tulis sudah, DL-nya kan sudah. Terus usul penimbangan PGS karena kita sudah tahu tidak keras berarti berapa? 1%. 1%. 1%. Nanti di sini ditulis usul PGS. Nah, pokoknya nanti tulis di sini ya. Usul PGS 1% dari bobot suspensi. Dan apalagi? Apa tadi? Dan air PGS 7 kalinya. Nah, betul. Dan pengenjaran dengan air PGS sebanyak 7 kalinya. Jadi tulis seperti itu. Ini saudara-saudara. Nah, usulnya ditulis di sini. Usul penimbangan PGS 1% dari bobot suspensi dan pengenjaran sebanyak 7 kalinya dengan air korpus. Air korpus itu apa? Ada yang tahu? Air korpus itu apa? Nggak tahu, Pak. Kalian pernah buatkan bapak atau saudara atau ibu kalian kopi? Pernah. Uapnya gitu, Pak. Bukan uapnya. Kalau kopi pakai air dingin bisa enggak? Nggak bisa. Tidak. Terus pakai Air yang panas. Panas banget. itu namanya, kalau bahasa kita namanya air korpus. Oh, lah nek bahasa awam, Pak, ya air panas wis beres. Nah, tapi nek orang farmasi mengatakan itu namanya air korpus. Jadi nanti PGS itu berarti PGS kayak kopi, Pak. Betul. Jadi nggak boleh mbok encerkan dengan larutkan dengan air biasa, tapi dia harus pakai air korpus atau air panas. Sini bukan encerkan, tapi larutkan, dilarutkan dan dilarutkan. Nanti ditambah sendiri. Itu adalah dilarutkan yang benar. Paham air korpus? Paham ya? Ya. Paham. Oke, lanjut monografi kelarutan. Perlu diisi enggak? Diisi, Pak. Apa? Diisi PCT, sirup simplex sama PGS. Nah, boleh diisi zat aktifnya toh. Ketika kalian UPK atau UKK nanti, boleh semua. Sak nyandake waktumu. Yang penting diutamakan itu adalah zat aktif dulu yang di sini yang diisi. Berarti paracetamol larut dalam 70 air dalam 7 bagian FI edisi. Nah, kayak gitu. Kesimpulannya perlu ditulis enggak? Kesimpulannya apa berarti? Dibuat sediaan suspensi. Nah, betul. Dibuat sediaan suspensi. Yang nomor 4, daftar obat. Enggak ada masalah ya. Ada yang tanyakan? Pak, PGS dari mana, Pak? Mbok cari di Nah, IMO. itu mau tanya. PGS itu
Di Imo ada, Van de Win ada. Monggo. Lho Pak, nek enggak ono Pak, ya wis golek nang internet to, Mbah Google yang berah. Nah, jadi tulis saja golongan obat PGS. Ya jelas nek misal enggak ada golongannya wis masukkan golongan obat bebas. Yang penting kalian tahu PGS itu sebagai apa? Sebagai apa PGS? Tambahan. Tambahan. Iya, zat tambahan sebagai zat tambahan apa? Apa? Suspending agent. Apa itu Pak suspending agent? Kalian pernah lihat suspensi? Yang PKL kemarin pernah lihat suspensi enggak? Yang botolnya kayak Enggak. akul apa itu namanya? Oh. Ampul-ampul itu, Pak. Oh, ora Yang ono kecil suspensi itu. ampul itu. Kalian tahu suspensi ora? Sirup. Sego, Pak. Sirup itu sirup dewe. Iya, sirup itu ada, tapi sirup itu beda lagi. Ada suspensi, ada sirup, ada eliksir, itu sama-sama cair. Nek kowe roh ya mesti iku, enggak lagi ngono. Lupa Pak, dia nggak PKL kok. Ayo iyalah, nek PKL sampai saiki PKL terus ya. Anu. Nah, ini nek kalian pernah lihat sulkralfat. Nah, sing isine sulkralfat, antasid iki ya Obat suspensi. lambung. Kebanyakan Iya, Pak, Pak. obat lambung. Yang pakai krem terus dikasih air itu bukan, Pak. Apa? Nek yang dikasih air itu namanya bukan suspensi, tapi sirup kering. Sirup. Nah, nek kalian roh iki nang apotek ya ono berarti Infepsa itu isine sulkralfat. Polisilen ini tidak yang berah, tapi nek polisilen kan botolnya langsung dari apa namanya plastik warna putih. Jadi kalian kan gak ero isine ngopo. Tapi yang paling weruh pernah nganu ya ini. Kalau kalian pernah lihat yang antasid ini. Jadi dia itu cair, tapi kayak ada yang apa sediaan padat yang nggak nganu gitu loh, nggak larut. Itu suspensi. Sekot. Ini sekot itu emulsion tinggi. Nah, jadi kurang lebih gambaran suspensi itu. Kebanyakan adalah obat-obat lambung. Jadi dia itu sebenarnya nggak larut. Nah, syarat dia, loh Pak, kenapa kok dibuat larutan Pak? Karena dia lebih kayak gini contohnya. Kalian minum pil sama minum yang larutan, sirup atau yang suspensi, lebih cepat mana efeknya? Suspensi. Nah, suspensi makanya. Tetapi PR-nya apa? Larut apa? Misal antasid tadi, antasid itu gak larut, mbok larut nonong air. Nah, lu terus caranya gimana Pak? Mbok gawe sirup gak iso, eliksir gak iso. Nah, kudune digawe suspensi. Jadi suspensi itu sediaan cair yang mengandung sediaan padat yang tidak larut. Jadi itu tidak larut sebenarnya, tapi kita akal-akali akhirnya dia larut. Jadi seperti itu. Itu adalah sediaan suspensi. Oke, kembali lagi. Nah, sudah ya tadi ya. Daftar obat, penggolongan obat ya. Perhitungan dosis perlu dihitung enggak? Perlu. Perlu. Yang paracetamol. Nah, yang paracetamol. Cara ngitungnya gimana? Yuk. PCT. Nah, bisa tulis. D satu kalinya. P. Oh, tak buka resepnya, nek bingung. 4 tab, berarti carane PCT di satu kalinya. Kalau 20 mg dibagi 3 gitu bisa, Pak? 20 mg bagi 3 koma.
Iya sih, kok mana sih ini? Lah iya. Iya, kok Tulis sik mana yo. emang ya, Pak? Nah, tulis Iya. sik yo. Di 1 kali itu 4 Iya. tab. 1 tabnya berapa? 400. 500. Berarti 500. totalnya 2000, ya toh? 2.000. Ya. Terus dikalikan berapa? Lihat 3. resepnya. 3 dari mana? SPDD. Nah, Itu itu kan di sinyalnya. 1 kali, di 1 hari. Kita kan ngomongnya di 1 kali. Oh, di 1 kalinya. Nah, piye? Bingung itu di situ, Pak. 5 ml. Mosok ora tau dicontoni. 5 ml terus 5 ml dari mana? 5 Pak. Hah? 5 mili per 60. Dari mana? dari Niro. Nah, dari mana? Jadi ketika dia sediaannya adalah suspensi atau sirup atau apapun, fokusnya kamu di sini. Sekali minumnya dia berapa? Terus fokus kedua di sini. Add-nya berapa? Nah, berarti balik lagi. Sekali minumnya dia berapa sendok? 1 sendok teh. Nah, berapa mili? 5 mili. 5 mili sekali minumnya. Dibagi, kamu berapa dalam membuat 1 botol itu berapa mili? 60. 60. Nah, dari sinilah kali 5 mili dibagi 60 mili. Nah, Pak, nah iku mang aku suruh membuat 100, ya ini dibagi 100. Paham? Nah, coret, 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 coret. Berapa ketemu nih? 166,6. 166,6 mili. Nah, baru di 1 harinya ketemu. Kali berapa? 499,8 miligram. Nah, langsung D L1 1 kali. Berapa usianya tadi? 10. 10. 10, 20. Per 20. Nah, aja kayak ndek mang kan. Berarti 250. DL 1 hari 10, 20 dikali 2000 sama dengan 1000 kan? Udah bandingkan. D1 kali per DL 1 kali sama dengan Pero 166 166,6 per 250 dikali 100%. berapa? 66,6. Berapa? 66,64. 6,6. 6. Ini Salah, Pak. 66. 64. 66,64%. nah ini terus Ya. Dibulatin, Pak. Nggak boleh. boleh. Nah ini tidak masalah, nggak akan diganggu gugat. Terus 499,8 per 1000 kali 100%. berapa? 49,98%. Kurang dari 200. R boleh, Boleh dibuat R tidak. OD. Nah, oke, itu untuk perhitungannya hanya paracetamol. Paham? Nah, kita balik ke penimbangannya. Paracetamol yang diambil berapa? 4. Nah, PGS-nya berapa? 100 Nah, jadi 0,6 gram. PGS. Nah, tadi berapa yang Mbok sarankan? 1%. 1% itu berapa? 1 bagi
Serat 100 kali 60 ml. 60 sama dengan 0,6 gram. Kalau nggak ada satuannya itu gram. Nah, terus air korpus 7 kali. 0,6 Nah, 7 kalinya dari 0,6 sama dengan 4,2 ini. Oke ya. Sirup simplek sudah sesuai kan? 15 Yang beda ini Aquades berapa berarti? 60 mili 60 mili kurangi 21,8 sama dengan 38,2 mili. Dikurangi 21,8 sama dengan 38 2 mili. Sudah paham? Untuk penimbangan bahannya paham? Ada yang tanyakan? Nah, lanjut ya. Berarti pertama kali yang harus dilakukan apa? Bersihkan alat bahan, setarakan timbangan, terus Kolaborasi botol mili. kalibrasi lah, kolaborasi. Kalibrasi itu apa? Pernah kalibrasi kalian? Menyiapkan botol, Pak. Menyiapkan itu gak kalibrasi tuh. Pernah. Mosok ora tahu. Nggak Sopo pernah. gurume? Pak Pendi. Andi. Ora ono, aku ketoke pernah ngajari kalibrasi botol itu. Belum, Pak. Belum pernah Belum, Pak. praktek. Ah, kalau ngene iki lho. Jadi dadane malah nonton YouTube iki. Nah, Masukkan air ke dalam gelas ukur sesuai dengan jumlah yang diminta. Gunakan gelas beker. Jika perlu dapat menggunakan pipet. Batas yang dilihat adalah meniskus bawah. meniskus bawah itu ini loh. Paham? Kedengeran nggak videonya? Enggak. Ya. Tidak. Masa videonya nggak kedengeran? Tidak. 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 Ya wes, tak ulang sithik. Nah, siapkan alat dan bahan berupa gelas ukur, beker gelas, botol, dan solasi untuk penanda nanti kalibrasi. Nah, berikutnya ukur pipet dan gelas ukur. Nah, masukkan air ke dalam gelas ukur dengan beker gelas. Nah, sesuai dengan jumlah yang diminta dengan gelas beker. Nah, batas yang dilihat adalah meniskus bawah untuk cairan yang jernih. Kalau cairan yang berwarna, meniskus atas. Meniskus itu nanti ini kan bentuk cembung itu. Nah, itu namanya meniskus, batas air. Nah, nek baru tetes Bu pipet tetes ben pas meniskus bawah. Nah, masukkan ke botol semua. Wes, nah itu kan ada tuh airnya. Nah, kan segini gatasnya. Nah, kayak batas. Pak, batasnya itu di atas atau di bawah, Pak? Sebenarnya bebas. Tetapi kalau pengen kalian enak, taruh batasnya itu di bawah sini. Ini air berarti, bukan atas ini. Jadi yang batas solasi bawah ini adalah airnya. Tapi ketika ini mbok kasih panah kayak gini, ya kamu naruhnya berarti panah itu artinya batas airnya. Jadi ini boleh mbok buat panah kayak gini loh. Nah, nanti itu langsung batas airnya bawah. Paham? Paham. Nah, itu adalah
kalibrasi. Selanjutnya setelah kalibrasi dibuang Pak airnya. Dibuang ora kanggo. Kan cuma buat sitok kalian itu. Fungsi kalibrasi itu buat sitok. Terus ambil parasetamol. Gerus halus, sisihkan boleh. Terus timbang GS. Masukkan mortir. Campur dengan apa? Larutkan dengan air korpus. Terus ukur sirup simplek. Masukkan mortir. Terus ukur aquades tadi. Campur dengan paracetamol juga tadi tentunya. Terus kalau sudah semua, masukkan botol. Ingat, sisakan aquades itu untuk bilas. Paham? Bilas mortir dengan sisa aqua. Ojo mbok kabeh no. Engko gak iso nggo bilas lho, ya ora keluwen nanti. Paham? Paham misal ya. Ini akalnya tadi adalah berapa tadi? 38 ya, itu bagi 3. Berarti 10 mili yang pertama untuk melarutkan. 10 mili yang kedua untuk bilas. 10 mili terakhir sisanya. Nah, ini 38 berarti 18 mili terakhir bilas nih biar resik. Jadi cara membuatnya itu seperti itu. Jadi dibagi 3. Melarutkan, bilas pertama, bilas kedua. Paham? Paham nggak? Tidak. Iya lah. Allah. Gobuki ya. Jadi kan wis mbok siap kabeh. Air yang mbok perlukno tadi berapa? Air yang diperlukan kan ini toh. 38. Nah, 38 itu dibagi 3. Dibagi 3. Nah, jadi 10 mili pertama itu untuk melarutkan. Kan masih 28 mili. 10 mili kedua untuk membilas, sisih 18 mili. Ya, sisanya 18 mili itu untuk bilas 2 kali. Jadi nanti bersih. Jangan 38 mili itu langsung buat tuang semua. Gagal bersihnya. Jadi itu maksudnya. Di minimal air yang kalian gunakan itu bagi 3. Oke, ada pertanyaan kira-kira? Yang dibilas apa, Pak? Yang dibilas kan kalian membuat mortir tadi. Mortirmu toh yang dibilas. Oh iya, pasti. Nah, kan ada yang nempel-nempel di situ, PGS, paracetamol, buat campur tadi kan gak iso resik. Nah, itu kan perlu dibilas. Nek dilapi karo sorbet gak untuk, Pak? Lah yo ilang kabeh no nganune. Obate. Iku dimasukno nek botol. Nah, jadi wis mbok gawe to, mbok kei banyu sithik, masukkan ke botol. Kan jono sisone. Kei banyu neh, masukkan ke botol. Jono sisone neh, kei banyu sing terakhir, masukkan ke botol. Paham? Ngono, Pak. Iya, makane dilakon bagi 3. Wes, deal? Udah. Nah, ada pertanyaan kira-kira untuk jurnal 1, jurnal 2? Ada? Tidak? Tiketnya warna putih atau biru, Pak? Apanya? Tiket. Putih toh. Biru itu kan untuk sediaan luar. Karena ini kan diminum, paracetamol kan diminum, suspensi kan diminum. Jadi putih. Terus, apa lagi? Pak, cara memasukkan ke botol itu langsung dari mortir gitu? Boleh. Jadi langsung dari mortir, tapi yang penting cek mulut mortirmu itu kan biasanya ada yang moncong toh. Mortir itu biasanya kan ada yang kayak gini toh. Nah, kayak toh? Anggap ini mortir. Nah, iso gambar api atau gambar api jane. Nah, moncong ini itu boleh mbok sok botol, tapi yang penting jangan sampai moncong itu bersentuhan dengan bibir botol. Jadi ada jaraknya ini. Jadi boleh mbok tuang dan langsung. Kenapa, Pak?
nggak pakai corong, boleh pakai corong, tapi kamu harus bilas corong itu yakin dan corong itu harus bersih. Kenapa? Suspensi rodok kental. Nah, jadi takutnya kalau kamu pakai corong, tertinggal di corongnya. Paham? Ada lagi? Wadahnya itu cuma botol tok, Pak. Apa? Wadahnya itu cuma botol tok di itu loh, Iya di toh. penyerahan. Iya, botol sama udah botol tok kasih etiket. Kayak kamu ngasih sirup kayak gitu tok. Terus? Pak, Apa boleh lagi? lihat yang penimbangan bahan yang resep ketiga. Nah, ini yang belum adalah sirup Simplek. Nanti dilengkapi sendiri. Sirup Simplek kan sesuai dengan resepnya. Gak usah mikir. Yang sesuai dengan resep ini, kita lihatkan dulu. Yang sesuai dengan resep itu ini. Paracetamol sesuai. Berarti kan 4 tab. Anggap aja 2 gram. Nah, sirup Simplek ya 15 mili langsung. Nah, yang Bapak hitung tadi adalah PGS dan air korpus tok. Oke, ada lagi? Nanti dikumpulkan enggak, Pak? Ya, tetap dikumpulkan. Kenapa? Ketika Bapak butuh nilai dan memang nanti bisa ditoleransi dari hasil praktikum kalian, maka akan Bapak ambil dari situ. Sehingga kalian tidak perlu membuat proposal. Tetapi kalau kalian tidak mengumpulkan, wis remedi terus, ya wis belum ya proposal. Jadi setiap ada tugas kayak gini tetap diupload. Bapak gak tak kasih nilai saiki, tapi suatu ketika Bapak mengumpulkan rapot butuh nilai, Bapak biasanya ngambilnya dari situ. Makanya tetap dikumpulkan. Pak, ini nanti di itu apa? Diupload di apa itu namanya YouTube apa? Ya, hah? Ini ya, kayaknya tadi tak Ya, rekam. yang soalnya yang kemarin itu tak cari nggak ada di channel YouTube Belum, Bapak. belum tak upload. Soalnya keluarnya lama, kalau sudah lama kayak gitu, kadang Bapak lupa. Tinggal ingatkan saja nanti tak uploadnya. Sudah? Ada lagi? Baik, Pak. Administrasi ada masalah enggak? Ada itu, Pak, yang Enggak ada. Apa? yang resep ketiga itu loh ngitungnya, itu loh yang di administrasi. Tadi harga kesepakatannya berapa belum disebutin loh, Pak. Harga kesepakatan apa? Paracetamol. Yang itu nota. Ya nota dihitung lagi loh. Untuk yang paracetamol ini, yang faktur fokus ke asli saja. Untuk yang ngitung, ya hitung lagi. PGS-nya kan sudah ketemu. Nah, jadi langsung masukkan lagi. Nanti Bapak koreksi pas saat kalian sudah masukkan. Jadi tetap diisi nanti notanya itu. Sudah? Sudah. Ada yang tanyakan lagi? Ya. Cukup? Baik, kalau sudah cukup, Bapak akhiri saja untuk praktikum pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih Bapak minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya.